Macam-macam ilat itu ada dua. Ada ilat satu, ada ilat dua. Ilat satu itu sigat muntahal jumu, alif taknis maksura, alif taknis mamdudah. Ilat dua itu sifat wazan fi'il. Sifat alif nun, sifat serta udul. Ilat dua itu juga alamiah dengan wazan fi'il alif nun ziyadah. Udul tarkib masim taknis dan ajami. Ini macam ilat isim ghairu munsharif. Nah, yang kedua yaitu tentang wazan-wazan isim ghairu munsharif. Nyanyinya gini, sigat muntahal jumu wazannya ada dua, mafa'ilu lahu wazannya, fa'la fu'la fi'la alif taknis maksuro, fa'la fu'ala alif taknis mamduda, sifat wazan fi'il af'alu wazannya, sifat alif nun fa'lan wazannya, dan terakhir udul ada tiga wazannya, maf'alu fu'alu juga fu'alu. Maf'alu fu'alu juga fu'alu. Nama wazan fi'il Ahmadu contohnya. Nama alif nun Usmanu contohnya. Nama dengan udul Umaru contohnya. Nama tarkib masjid Hadramut contohnya. Nama dengan taknis Makkatu contohnya. Nama dan ajami Ismailu contohnya. Rafa dengan menggunakan harokat dhammah. Nasab jarnya menggunakan harokat fathah. Dengan syarat tidak diawali oleh al. Dan dengan syarat tidak boleh dimudofkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Alhandung Dimas Lupribadi. NIM saya U2018 3033. Saya berasal dari BSA 1 ya. Rumah saya di Kaliwates pastinya, di Jember. Kalau gak terang ya bisa lihat di pojok kiri atas. Di sana insya Allah tertera. Oke, ya lanjut. Di sini saya akan sedikit melanjutkan pembahasan minggu kemarin, yaitu mengenai majrotul asma atau isim-isim yang wajib dibaca jar. Ya, apa sih pembagiannya isim-isim yang dibaca jar itu? Nah, sebelumnya isim-isim yang harus dibaca jar itu ada 3. Majrotul bil harfi, mudhaf ilaih, dan tabi. Nah, sebelumnya kan sudah dibahas dari majrur bil harfi, mudhaf ilaih, serta tawabi. Tawabi itu ada 4. Naat, ataf, badal, taukid ya. Nah, masing-masing tawabi itu dibahas apaan sih gitu ya di minggu kemarin. Nah, kalau yang nggak paham ya bisa tanyakan ke dosennya Bu Aisyah. Ya, mohon maaf Bu Aisyah. Perkenankan saya untuk melanjutkan presentasinya. Ya, nazamnya di sini. Nazamnya untuk majruratul asma ini. Hafidhuha salasahu anwa'u al-harfu wal mudhafu wa atba'u. Nah, itu. Kalau misalnya agak percaya sama ini ya bisa lihat di alfiyahnya. Ya, lanjut. Untuk saya di sini akan menjelaskan mengenai akan fokus ke isim ghairul munsharif. Nah, ini ya. Seperti yang lagu sebelumnya itu mengenai ilat serta macam-macam isim ghairul munsharif. Nah, isim ghairul munsharif itu apa sih? Nah, isim ghairul munsharif itu isim yang tidak bisa bertanwin atau tercegah adanya tanwin dikarenakan ada sebab ilat. Nah, ilat di sini kan sudah tertera ini, ada ilat 1, ada ilat 2. Nah, perlu diketahui sebelumnya tanda i'rabnya untuk isim ghairul munsharif ini ada rafa dengan dhammah, nasab, dan jar dengan fathah. Nah, ini yang saya tangkap minggu kemarin itu ya dibahas oleh Mas Fakih. Muslimina. Kenapa kok jernya itu dibaca fathah? Nah, ini pembahasan di sini ya. Masuk pada wazan apa itu gitu loh. Nah, ini yang di pojok kiri ini bisa dilihat syarat isim ghairu munsharif ajar dengan fathah adalah tidak beral, tidak mudhof. Nah, kalau misalnya ada sebuah kata atau kalimat atau jumlah yang dalamannya itu beral dan mudhof. Nah, itu jarnya itu kalau misalnya masuk pada pembahasan isim ghairu munsharif itu jarnya itu akan kembali ke hukum asalnya yaitu kasroh, berupa kasroh.
Contoh seperti kata masjid. Sigol muntal jumu kan termasuk sigol muntal jumu masuk pada wazan mafa'ila. Ya, itu dibaca fathah bisa. Kan jernya itu mengikuti ini kan sigol muntal jumu. Nah, yang kalau misalnya dibaca al masjid itu ketambahan al di awal, nah itu hukum jernya itu akan kembali ke wujud asalnya yaitu berupa kasroh. Nah, langsung saja. Oke. Ada ilah satu, ada ilah dua. Ilah satu itu sigot muntal jumu. Apa itu sigot muntal jumu? Sigot muntal jumu itu adalah mulai dari bahasa ya. Sigot artinya ungkapan, muntahil. Muntahil artinya puncak. Al jumu pasti jamak. Nah, ungkapan puncaknya jamak. Nah, maksudnya apa sih penjelasannya? Yaitu nah, ungkapan maksudnya di sini puncaknya isim jamak. Nah, seperti itu. Nah, alif taknis maksuro kan ngerti kan seperti iya nggak ada titiknya. Alif taknis mamdudah, ya alif seperti biasa, alif yang berdiri tegak. Nah, ilah dua itu dibagi menjadi dua, sifat dan alamiah. Kalau sifat itu wazan fi'il, wazan biasa seperti fa'ala yaf'alu fa'alan wa maf'alan itu wazan namanya. Iya sih. Pokok mafa'ila ya itu pokoknya wazannya. Wazan fi'il ya wazan biasa itu ya. Wazan fi'il. Wazan fi'il di sini masuk pada wazan af'alu. Nanti kita bahas ya. Ketambahan alif nun. Alif nun ini seperti apa ya? Ya pokoknya di belakangnya itu ketambahan alif dan nun. Contoh Ramadana kan alif di belakangnya itu kan ada alif sama nun. Nah, udulnya ini saya kurang memahami sih. Udul pokoknya saya baca di internet itu di Google di jurnal lah. Udul ini ada perpindahan dari kata asal. Ya itu perpindahan dari apa ya wazan sebelumnya gitu. Mengikuti wazan fa'ila katanya. Ya, seperti itu. Contohnya itu kayak fu'ala, fu'alu. Kalau salah kan sebelumnya itu salah satu itu dibaca kalau misalnya mengikuti udul ini kan isim ghairul munsharif ini tidak bertanwin. Nah, taknya itu dibuang jadi sulasu gitu. Paham kan ya? Nah, kalau yang selanjutnya alamiah. Alamiah ini wazan fi'il tambah alif nun udul tarkib masjim taknis dan ajami. Nah, udul ini ya tadi tarkib masjim ini adalah gabungan dua kata. Iyalah kata yang sama gitu. Contoh hadromaut, hadro sama maut. Contoh kalau misalnya di bahasa Indonesia kan seperti kali, wates, kali sama wates. Nama, contoh al-handung, al sama handung gitu. Ya itulah. Kalau yang taknis ini ya taknis sakinah ya tak sukun gitu ya. Kalau ajami ini ya jamak paling ya. Kurang memahami sih. Coba baca sendiri sampean. Pahami sendiri. Saya di sini ya lanjut. Ilat satu itu istiqol muntahil jumu masuk pada wazan mafa'ila. Mafa'ila ya. Atau mafa'ilu. Contoh afan. Mafa'ilu. Contohnya masajidu, magharibu, kabairu, basairu dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu masuk pada wazan mafa'ilu. Nah, masakinu, masabihu, sarawilu. Nah, seperti itu. Ya, dan lain sebagainya. Alif takdis maksurah. Nah, ini kan gak ada titiknya ya. Nah, ini fa'la, fu'la, fi'la. Marto, syukro, zikro. Nah, seperti itu. Ya, tinggal nyocokin lah. Alif taknis mamduda ini ya. Alif ini ya apa? Pokoknya alif tegak lurus ini wis. Fa'la'u, sahra'u, fu'ala'u, fuqara'u. Nah, ilah dua ini
Lanjut, Naila 2 ini sifat alamiah. Ya, ya kalau yang sifat itu wazan fi'ilnya af'alu. Nah, contoh ini ahsanu. Tambahan alif nun. Fa'lanu, sakronu, udul, maf'alu, madrobu bisa ya yang lain pokoknya menyesuaikan. Fu'alu, sulasu. Ya seperti tadi. Fu'alu, ukhru. Fu'alu, sulasu. Fu'alu, ukhro'u. Alamiah itu maaf rame ya kawan. Maaf. Maklum di pondok banyak anak ya. Maaf. Afan. Alamiah itu dilanjut ya. Lanjut bodo amat ya. Lanjut alamiah wazan fi'il af'alu. Af'alu seperti tadi dah af'alu mengikuti ahmadu. Ziyadatun alif ya Ramadan, Utsman, Ramadan, Utsman. Uduliti fa'alu Umaru. Tarkib masjimin lah ini tadi gabungan dua nama. Hadrau dan maut. Hadramaut jadinya. Tak ada di sini makat Zainab. Nah, kenapa kok dibaca Zainab di sini? Karena Zainab ini mengandung arti perempuan seperti kata apa ya? Aisyah bisa. Zainab. Pokoknya nama yang sifatnya perempuan lah gitu ya. Pokoknya Zainab kan perempuan, masa Zainab lagi-lagi. Zainal lah tadinya. Nah, jami lebih dari 3 huruf. Jami ini lebih dari 3 huruf. Contoh kata Ismail. Nah, lebih kan ya. Nah, itu saja mungkin pembahasan dari sifat isim ghairul munsharif. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kekurangan kata atau kekurangan pemahaman kalian atau kekurangan pembahasan dari saya, penuturan kata maupun dari segi public speakingnya mohon dimaklumi karena saya ya nggak begitu paham sih. Saya usaha untuk memahami gitu. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang monggo ditanyakan di grup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.